Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang budayawan yang saat ini tengah viral itu. Ya, budayawan dari kubu PDIP. Jelas masih bersangkut paut dengan menuju Pilpres 2024 kawan-kawan. Ya, menarik sekali karena nyelekit sekali bahwa Rizal Ramli menyerang Butet Kartarajasa itu. Katanya tukang seniman pecicilan itu. Hingga kemudian kontroversi puisi Butet Kartarajasa itu di panggung PDIP jadi sorotan netizen. Tak pantas disebut budayawan katanya. Nah, kemudian ada lagi tidak kalah hebohnya karena loyalis Anies kritik juga puisi Butet ini. Katanya warganet juga berteriak demokrasi yang sangat brutal itu. Nah, apakah kemudian Pak Butet ini kita bisa lihat bagaimana kemudian puisi-puisinya sangat betul-betul bersemangat sehingga menghantam kiri kanan lawan-lawan dari PDIP itu. Ya, menarik untuk kita bahas apakah kemudian betul-betul Pak Butet ini telah menurunkan kapasitasnya yang tadinya menjadi budayawan sekarang hanya tukang seniman pecicilan ataukah seperti apa? Coba kita bahas lebih dalam lagi kawan-kawan. Ya, mengenai Pak Butet puisinya yang saat ini kontroversial, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyindir pedas terhadap budayawan Butet Kartarajasa ini setelah Butet membacakan puisi pada acara Puncak Bulan Bung Karno kemarin kawan-kawan yang digelar PDIP. Dalam puisi itu, Pak Butet tampak memberikan sindiran terkait Capres Pandir hingga Capres hobi culik. Aksi Butet ini kemudian mendapatkan kritikan pedas dari Rizal Ramli. Melalui akun Twitter Bapak Rizal Ramli, Pak Rizal Ramli itu, pakar ekonomi ini menyemprot Butet dengan pedas. Ia juga turut membagikan potret Butet saat membacakan puisi di GPK dengan narasi pesan kebencian melalui budayawan. Menurutnya, Pak Butet bukanlah merupakan sosok budayawan, melainkan hanya tukang seniman pecicilan. Pak Rizal Ramli juga menyebut aksi Butet itu justru bisa memicu konflik di tengah masyarakat semakin meluas. Ini mah bukan budayawan katanya, cuma tukang seniman pecicilan dan partisan yang memperluas konflik horizontal itu. Seperti itu sindir dari Bapak Rizal Ramli kepada puisi Butet itu. Ciutan Rizal Ramli yang secara menohok menyindir Pak Butet itu mendapatkan atensi besar dari warganet. Terbukti cuitannya telah dibaca puluhan ribu dan mendapatkan lebih dari 2.000 tanda suka itu. Begitu pula dengan kolom komentar cuitan Pak Rizal Ramli yang sudah dibanjiri beragam pendapat. Tak sedikit yang setuju dengan pendapat Rizal Ramli dan mengkritik puisi yang dibacakan Butet. Katanya ini kumpulan yang kita bisa lihat bahwa cuitan-cuitan netizen perihal puisi-puisi Pak Butet itu. Ada yang bilang reformasi hanya melahirkan 3 model manusia. Pertama, tulus ingin perubahan lebih baik. Kedua, hanya ingin gantian berkuasa dan semena-mena. Ketiga, pelampiasan dendam dan benci. Sayangnya model kedua dan ketiga saat ini lebih mendominasi. Kemudian ada juga yang bilang, budayawan apa kayak gini ya? Terus terang, saya malu melihat yang begini. Biasanya, budayawan membanggakan. Nah, yang ini ya budayawan buzzer katanya. Kemudian ada lagi yang bilang nih, penyair sekarang udah turun kelas. Dulu mengkritik pemerintah, sekarang mengkritik orang yang belum memerintah. Ini keren sekali. Maksudnya, ini sadis banget ini. Kemudian ada yang bilang juga ketinggian budayawan. Ini mah basar tulen katanya. Ketinggian kalau disebut budayawan ini basar tulen itu. Terlalu mahal menyebatkan budayawan kepada orang ini. Dalam hal ini Pak Butet itu. Lebih tepat disebut basar rupiah. Hancur sudah Indonesia, budayawan aja ikut menghancurkan dengan puisi kebencian pesanan. Nggak malu ya puisi kebencian dibacakan di depan umum seluruh Indonesia dan dunia.
Dulu saya ngefans karena aktingnya sangat asik, tapi ya udahlah, kebanyakan pendukung Pak D itu ngedukung karena hasutan framing media. Mereka dipermainkan empatinya dan menjadi buta. Sayang banget seniman-seniman dan musisi-musisi di Indonesia yang melek data itu kurang, jadi mudah terhasut itu. Kemudian itu yang beberapa yang saya kutip dari komentar-komentar beragam dari para netizen. Nah, lebih lanjut lagi, kontroversi puisi Pak Butet itu di panggung PDIP jadi sorotan netizen, katanya tak pantas disebut budayawan itu. Mulai detik ini, Pak Butet tak lagi disebut budayawan, tapi hanya seorang komedian partisan murahan. Puisinya memalukan. Seperti itu yang dikatakan dari akun Bahrum Ahmadi. Selain mendapat beragam komentar negatif dari netizen, puisinya tersebut pun disorot sejumlah politisi. Nah, ini politisi yang berkomentar ini. Pak Fadlizon bilang, Pak Butet lagi kepepet, biarlah dia sedikit cerewet untuk mengisi dompet. Kantor banget ini. Kemudian sementara kader Partai Demokrat Johnson itu bilang juga, menurutnya Butet Kertajasa bukanlah budayawan, melainkan hanyalah seorang seniman komersil. Di zaman Pak SBY dia sangat banyak mengkritik, namun dulu aku masih menganggap tinggi Mas Butet ini. Butet ini budayawan sampah, isi monolognya penuh kebencian kepada Pak Anies dan Pak Prabowo. Loyalis Anies kritik puisi Butet, warganet teriak demokrasi brutal itu. Ya, ini juga ada dari Geis Khalifah juga mengkritik puisi dari Pak Butet itu. Katanya, Anies tak pernah memberi panggung pada siapapun untuk menyerang pribadi siapapun dalam acara apapun. Berbeda dengan Giring yang berpidato di depan presiden, berbeda dengan Butet yang berpidato di acara partai. Mereka menebar fitnah. Mantan Komisaris Ancol itu lantas menambahkan, lalu mereka berkata, berpolitiklah dengan damai, Bang. Ya, dari kubunya sendiri yang menebar fitnah, dari kubunya sendiri yang menebar kebencian, lalu dari kubunya sendiri yang mengatakan berpolitiklah dengan damai. Itu sangat lucu dan memalukan, saya pikir. Pernyataan tersebut rupanya mendapat dukungan dari warganet yang ikut memberikan kritikan pada Butet dan juga PDIP. Acara yang digelar PDIP sungguh memalukan, memberi panggung Butet dengan puisi menebar kebencian itu. Jadi saya pikir puisi-puisi seperti ini semoga tidak dicontohi oleh generasi muda kita. Saya juga senang baca buku-buku puisi, bahkan di belakang itu, karena awal untuk berkenalan dengan pembacaan itu berawal dari sastra, dan sastra itu ya kita lekat sekali dengan puisi. Itu awal-awal saya baca buku kan berawal dari buku-buku puisi dan sebagainya. Jujur saya sangat suka baca puisi, saya sangat suka nulis puisi dulu waktu masih kuliah, dan sebelum kuliah lah, SMA, SMP sudah nulis puisi. Tetapi jujur, dengan melihat puisi dari Pak Butet itu, dari PDIP itu, saya pikir puisi-puisi seperti itu tidak boleh dicontohi. Puisi-puisi seperti itu harus dijauhi oleh anak-anak muda. Puisi-puisi yang menebar kebencian, yang bisa menimbulkan kontroversi, yang menimbulkan isu SARA dan sebagainya. Ya harusnya YouTube juga harus semua media juga harus memblacklist hal seperti itu. Karena yang seperti itu, ujaran kebencian, isu SARA dan sebagainya harusnya tidak layak didengarkan oleh kaum muda yang sampai dicontohi dan sebagainya. Ini yang saya pikir brutal sekali dalam demokrasi kita saat ini, karena sastra sudah dipakai untuk membuat kebusukan politik dalam tubuh negeri kita itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai puisi Pak Butet itu? Layak untuk ditiru atau harus di blacklist? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.